Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang tahu seperti apa perjalanan kehidupan manusia dari waktu ke waktu untuk masa yang akan datang. Kehidupan ini memang sangatlah berliku-liku dan dipenuhi dengan misteri untuk di setiap waktunya. Dari melalui tahapan-tahapan yang berawal dari alam arwah, alam dunia, hari kebangkitan, hari perkumpulan, hari perhitungan amal, hari penimbangan amal, hari melewati jembatan, syafaat hingga tempat terakhir mereka di antara surga ataupun neraka. Semua manusia akan merasakan tahapan-tahapan itu. Tidak ada yang bisa lepas untuk berlari. Semuanya akan merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Hal itu karena semua perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan. Akan tetapi ada sekelompok orang yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Siapakah kelompok yang akan mendapatkan naungan darinya? Simak ulasan video ini sampai habis agar bisa mengambil ilmu dan bisa diamalkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng agar channel ini bisa terus berkembang menebar syiar Islam dan tidak ketinggalan menyimak video-video terbaru. Dinukil dari kitab Nashaihul Ibad, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ada 3 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan selain naungan darinya. Orang berwudu dengan sempurna ketika dalam keadaan musim dingin atau sakit. Kelompok ini akan mendapatkan naungan dari Allah. Biasanya orang dalam keadaan musim dingin bahkan sakit, dia enggan menyempurnakan wudunya. Hanya bagian wudu yang wajib saja yang mereka basuh dan mempercepat wudunya. Akan tetapi bagi kelompok ini mereka akan berwudu beserta sunnah-sunnahnya yang diajarkan dalam syariat. Ketika mereka berusaha agar selalu sempurna wudunya, baik ketika dalam musim dingin atau terbaring sakit yang parah, sudah sepantasnya orang yang berwudu mendapatkan kemuliaan dari Allah, sebab banyak sekali hadis tentang kemuliaan orang yang berwudu. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan sangat putih bersih tubuhnya dari sebab bekas wudhu. Maka dari itu barang siapa yang bisa memperpanjang, yakni menambahkan cahayanya, maka lakukanlah dengan menyempurnakan wudhu itu sesempurna mungkin. Juga hadis lain, beliau bersabda, maukah saya beritahu tentang perkara yang bisa menghapus dosa serta mengangkat derajat? Sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu walaupun di musim dingin. Hadis sahih. Berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Secara umum manusia akan lebih memilih melaksanakan sholat ketika di waktu gelap di dalam rumah. Namun Allah akan memberikan balasan ganjaran besar bagi orang yang melaksanakan sholat di masjid dalam gelap. Dalam sebuah hadis Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan pada kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya sempurna di hari kiamat. Di sini dianjurkan untuk melaksanakan sholat di masjid sebab mempunyai fadilah agung. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumah, kemudian pergi menuju masjid, dan tidaklah langkah demi langkah dia berjalan kecuali Allah angkat derajatnya dan menghapus kesalahannya. Hal ini adalah anugerah agung yang seharusnya seorang beriman tidak meninggalkannya. Dalam sebuah kisah sahabat Ansor, bahwa beliau rumahnya sangat jauh dengan masjid, hingga ribuan meter. Beliau berjalan kaki menuju masjid. Akan tetapi beliau tidak pernah sekali terlambat sholat bareng dengan Rasulullah. Dikatakan kepada sahabat Ansor itu, wahai fulan,
kenapa engkau ketika hendak menuju masjid di kegelapan malam tidak menunggangi seekor keledai saja?" Beliau menjawab, "Aku tidak ingin rumahku di samping masjid, tapi aku lebih suka rumahku jauh dari masjid agar Allah mencatat langkah-langkahku pulang dan pergi." Di kisah ini beliau begitu ingin mendapatkan kebaikan banyak dan penghapusan dosa melewati langkah-langkah perjalanan dia menuju masjid. Memberi makan orang yang kelaparan. Memberi makan orang yang kelaparan termasuk amalan yang dapat menghapus dosa-dosa, mengundang turunnya rahmat dan menyebabkan diterimanya tobat. Mencukupkan diri dengan ritual-ritual yang bersifat individual belum cukup. Orang yang beriman harus melengkapi dirinya dengan amal-amal sosial. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak sempurna iman orang yang kenyang, perutnya sedang tetangga sebelahnya kelaparan." Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Inilah beberapa kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat. Adakah di antara kita termasuk kelompok tersebut? Semoga kita semua termasuk di antara kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa share video singkat ini kepada saudara-saudara kita, sebagaimana potongan sabda Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah al-hadid." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.